Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, kajian minggu yang lalu, mari kita membaca suratul Fatihah. Seperti biasa, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga beliau dan juga kepada para ulama. Dan juga kita doakan kepada saudara kita, orang tua kita dan juga kepada kita sendiri dengan baca suratul Fatihah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Fatihah itu sesuai dengan apa niat orang yang membaca. Al-Fatihah 5 kuriat lah, jadi begitu ya. Monggo kita mulai bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ikhwanihim bil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin al mukhlisin al musannifin, khususan muallifi hadzal kitab al Imam An-Nawawi, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hajatina wa binatid du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu yang lalu kita sudah membahas satu bagian dari muqaddimah, yakni lafaz basmalah, okay? Bahwa untuk memulai segala sesuatu kita disunnahkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga sudah membahas apa makna lafaz bismillah. Nah, sebagai bagian dari pembukaan, yang kedua yang juga disunnahkan untuk diucapkan, untuk dilafadzkan adalah lafaz hamdalah. Karena itu setelah Imam An-Nawawi membaca lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar, dan seterusnya. Okay.
kita akan bahas alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan ini juga mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika minggu yang lalu terkait dengan basmalah, Rasul menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajtam. Sekarang di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah juga bersabda kullu amrin dzibalin, saben perkara yang punya nilai penting, artinya yang kita anggap penting, yang kita anggap utama, dzibalin la yubda'u, yang tidak dimulai fihi di dalamnya bilhamdillah, dengan lafaz alhamdulillah, kata Rasulullah aqta'u, juga terputus berkahnya. Jadi karena itulah di dalam setiap khutbah Rasulullah itu, khutbah itu pembuka, sambutan di apa saja, Rasulullah selalu menyampaikan setelah basmalah itu lafaz hamdalah, minimal bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah bismillah, hamdalah, kemudian sholawat. Di dalam hadis, ketika seseorang itu melamar seorang perempuan juga demikian, sebelum kita menyampaikan ucapan lamaran, saya meminang putri panjenengan untuk saya nikahkan, saya lamar, saya minta, saya jodohkan dengan anak saya. Nah, sebelum mengucapkan seperti itu juga disunnahkan untuk memulai bismillah, alhamdulillah, ditambah dengan bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian sholawat. Jadi seperti itu. Rasulullah di dalam satu riwayat ada yang menyebutkan innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu adalah kepunyaan Allah. Atau menggunakan alhamdulillah, segala puji itu adalah milik Allah. Jadi termasuk ketika kita berdoa. Karena apa? Karena Nabi menyampaikan setiap amalan, setiap urusan penting yang kita anggap utama, sedangkan kita tidak membacakan tadi bismillah, sekarang baca hamdulillah, alhamdulillah, maka juga terputus keberkahannya. Sehingga idealnya kita mengucapkan bismillahi alhamdulillah. Termasuk ketika kita mau berdoa. Jadi doa itu akan lebih utama ketika diawali dengan banyak rayuan kepada Allah. Allah itu suka dipuji. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita memuji-muji Allah, Allah suka. Karena itu ada satu riwayat An Fudalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid menyampaikan hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, idza shalla ahadukum, nalikane atau jika berdoa salah seorang di antara kalian, falyabda'u, hendaklah memulai bitahmidillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, tahmid, memuji Allah, wassana'i alai, dan memuji-muji kepadanya. Pujian itu diantaranya membaca kalimat tayyib, menyebut kalimat yang baik, menyebut lafaz asmaul husna. Summa la yusalli, kemudian membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa la yad'u, kemudian berdoa ba'du ay ba'da dzalika bima syaa, kemudian baru meminta. Nah, karena itu ketika kita berdoa itu minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minimal begitu. Karena itu bisa begini, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bisa begitu, okay? Atau yang biasa kita baca seperti yang tadi, hamdayya fi ni'amaika mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya, ditambah lagi pujiannya, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu contoh.
Jadi kita bisa memuji-muji dengan yang lain. Misalnya ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadi kalau kita membaca berdoa itu minta dipuji Allah. Misalnya kita ingin mendapatkan kelembutan, ingin mendapatkan perhatian dari ya Allah ya Latif. Ya Allah mudahkanlah kami untuk menyelesaikan hutang-hutang kami. Ini urusannya kali hutang, ya. Kalau urusannya kalian kaitannya dengan anak, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya mujibas sailin kula panjenengan paringi putra ingkang sae ingkang gampang tuturane. Nah, jadi begitu. Bahasa Jawa enggak apa-apa. Tapi diawali dengan memuji-muji Allah. Ya, supaya apa? Pujian itu yang akan memudahkan doa kita sampai kepada Allah. Nah, karena Nabi sendiri mengajari kita seperti itu. Ya, dengan membaca hamdalah, kemudian diikuti dengan lafaz asmaul husna. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna, dan kedui Allah nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian biha dengan asmaul husna. Ya, jadi kemudian di dalam surat Al-Isra Allah juga menyampaikan qulidullah, katakan Muhammad serulah Allah, awidur rahman, atau serulah ar-rahman, ayyamma tad'u, dengan nama yang mana saja kamu yang dapat serukan, falahul asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik, yang bisa kita panggil, yang bisa kita seru, yang bisa kita jadikan pengantar ketika kita hendak minta kepadanya. Nah, jadi orang kafir dulu salah. Jadi kata kulidi Allah hawidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, itu dianggap loh berarti Tuhannya Muhammad itu ada dua, ada Allah, ada Rahman. Padahal Rahman itu adalah salah satu dari asma Allah. Karena itu dijelaskan ayyamma tad'u, kamu bisa menyebut apa saja ketika berdoa, ketika meminta, falahul asmaul husna, karena Allah punya lafaz, punya nama sekaligus sifat yang disebut sifat yang baik, atau al asmaul husna, nama-nama yang baik. Nah, jadi begitu. Maka Imam An-Nawawi juga demikian. Setelah menyebut alhamdulillah, beliau menyebut asmaul husna, al-wahid, al-qahhar, al-aziz, al-ghaffar, dan seterusnya. Itu semua adalah diantara asmaul husna. Nah, sekarang kita ini contoh doa, nggih. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Baru kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau wa ala ali wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu adalah contoh-contoh. Nah, sekarang kita memulai mengartikan makna lafaz alhamdulillah. Alhamdu itu nek cara Jawane ngeten, utawi sekabehing puji iku lillahi kedue Allah. Artinya segala puji itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pujian apa saja itu hakikatnya adalah punya Allah. Nah, kalau para ulama membagi pujian itu menjadi 4. Yang pertama adalah pujian sang pencipta atau pujian Khalik kepada makhluknya. Allah memuji makhluknya, Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, itu hakikatnya adalah memuji pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah makhluk yang beliau ciptakan, yang Allah ciptakan. Artinya ketika Allah memuji-muji kepada makhluknya, maka sebenarnya memuji kepada dirinya sendiri. Kemudian pujian makhluk kepada Khalik. Kita memuji langsung kepada Allah dengan mengucapkan asmaul husna, misalnya ya Allah ya Rahman, wahai Allah Tuhan yang maha pengasih, ya Rahim Tuhan yang maha penyayang, dan seterusnya. Itu adalah memuji. Atau ya Latif Tuhan yang maha lembut,
Atau ya Qahar, Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat. Ya Aziz, Tuhan yang maha mulia, dan seterusnya. Ya. Misalnya kita menyebut seperti itu, maka itu adalah pujian langsung yang tembus kepada Allah. Atau bisa jadi pujian khalik pada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Quran banyak. Allah memuji kepada dirinya sendiri karena memang zat yang tidak ada celah, tidak ada kekurangannya adalah Allah. Maka Allah memuji kepada dirinya sendiri. Atau pujian makhluk kepada makhluk. Sesama makhluk jika memuji, itu hakikatnya adalah juga pujian kepada Allah. Kita bilang pada seorang perempuan, gadis itu kelihatan cantik. Nah, kita memuji, itu namanya, nggih. Ketika kita menyebut gadis itu cantik, siapa yang ada di balik kecantikan gadis itu? Ya Allah. Kalau Allah tidak menciptakan cantik, kita aja nggak jadi cantik. Kalau kemudian dia dijatuhkan begitu saja, kecantikannya bisa hilang, okay? Jadi ketika kita memuji gadis itu cantik, maka artinya kita memuji kepada sang pembuat kecantikan. Nah, cuman kadang-kadang manusia itu kalau sudah urusan begini nggak nyambung. Tapi kalau melihat karya manusia itu kok beda gitu, okay? Contohnya panjenengan lihat, mungkin yang muda-muda pernah lihat fotonya atau lukisannya Leonardo da Vinci, nggih? Pernah dengar Leonardo da Vinci? Yang dilukis namanya seorang perempuan, Mona Lisa, itu enggak ada di dalam kenyataan Mona Lisa itu. Ketika orang melihat lukisan Mona Lisa, orang kemudian tidak tertuju pada Mona Lisanya, tapi tertuju kepada Leonardo-nya. Hebat Leonardo, bikin lukisan begitu indah loh, begitu. Tapi begitu lihat manusia cantik kok berhenti pada manusianya, enggak eling ambek sing gawe ya. Nah itu bedane. Mestinya kan ya Allah kok nek wanungsa sing ayune kaya ngene. Gusti Allah pancen hebat menciptakan orang kayak begitu. Kan begitu nggih? Nah, sekarang kita latihan nih gini nih. Dibandingkan kalau kita lihat gambarnya Mona Lisa. Kita enggak berhenti di Mona Lisanya tapi tembus nanggone sing gambar Mona Lisa. Ada orang pinter, kita berhenti pada orang pinter netok, tapi tidak lanjut kepada Allah. Padahal hakikat pujian itu tembus kepada Allah. Karena itulah Allah yang menyampaikan alhamdu. Jadi al itu berfaedah li istighraqil jinsi, memasukkan semuanya. Karena itu artinya segala. Segala pujian apapun itu lillahi, kepunyaan Allah. Jadi karena itu tidak ada pujian yang tidak kembali kepada Allah. Kita memuji apa saja. Nah, jadi di sini kita berlatih menghayati di balik pujian kita itu tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam setiap hal kita diminta untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, bahkan Bapak Ibu nggih, Kanjeng Nabi Muhammad itu memuji Allah itu dalam keadaan apapun. Mendapatkan nikmat yang memuji, mendapatkan musibah ya tetap memuji. Nah, cuman beda pujiannya. Jadi ketika mendapatkan nikmat, Nabi Muhammad itu pujiannya begini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, jadi begitu. Monggo diucapkan bareng-bareng nggih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini ketika kita mendapatkan kenikmatan. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah atau segala puji kepunyaan Allah. Alladzi binikmati, yang dengan nikmatnya tatimmus sholihat, sempurna kebaikan-kebaikan. Nah, jadi mari oleh dapat hadiah, dapat jualan rumah, dapat harga yang pantas, ya kan? Dagangannya laku, ya kita mengucapkan alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu Kanjeng Nabi begitu. Tapi begitu kemudian dapat musibah, Nabi Muhammad masih tetap memuji Allah. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahi
ala kulli halin nggih. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi. Keadaan apapun tetap muji Allah. Sakit, alhamdulillah ala kulli hal, sambil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono berita kematian, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia musibah, dulure meninggal, anaknya meninggal, luar biasa itu. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Kalau orang nggak tahu wong ini anaknya meninggal kok alhamdulillah. Kan gitu ya. Berarti seneng rek. Kan gitu ya, padahal Kanjeng Nabi memang begitu. Karena itu alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu itu tidak suka, ternyata itu lebih baik bagi kalian. Tetapi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barang yang bisa jadi sesuatu yang kalian suka, yang kalian kejar-kejar itu buruk untuk kalian. Karena itu kita pasrahkan saja kepada Allah. Kalau kita menghadapi begitu ya kita tetap memuji Allah, karena Allah itu maha suci dari segala keburukan, maha suci dari tindakan kezaliman, maha suci Allah dari perbuatan yang menyulayani, menyiksa hambanya. Ya, karena itu seperti yang lalu sudah saya sampaikan, kadang-kadang ada orang itu ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, kelihatannya kasihan begitu. Ternyata di balik itu ada satu keberhasilan yang luar biasa. Okay? Jadi ternyata banyak orang-orang besar itu yang dia itu dibesarkan oleh seorang ibu di saat ayahnya sudah pergi ketika anaknya masih kecil. Salah satu contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu justru karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Ketika beliau umur 6 tahun ibunya juga sudah wafat. Beliau dalam kondisi yatim piatu, beliau ditempa menjadi orang yang berhasil. Itu menjadi contoh. Itulah manusia yang hebat dalam kondisi begitu. Artinya umatnya itu ketika menghadapi tantangan yang seperti itu, tidak boleh kemudian kita menjadi panik, kan ngaten. Kanjeng Nabi itu loh yakin kan gitu ya. Itulah ma'asyiral muslimin Bapak Ibu nggih. Di Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga Allah menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi begitu Allah menguji kepada kalian semua bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi dari rasa takut, wal ju' rasa lapar ya, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa. Mendengar berita kematian. Kemarin waktu Covid itu diuji kita dengan kematian. Diudit gitu ya. Masya Allah, sampai di kampung saya sana itu di Gresik itu sampai saking wedine kali ambulan dicegat. Ayo nekno kon lewat kene. Jadi gak berani muni ambulane. Karena panik ya. Setiap saat itu bulan Juli 2021 itu saat mencekam ya, karena Covid dengan Delta varian itu paling ganas. Ambulan riwa-riwi. Jadi tetangga saya itu saking pusingnya mendengar ambulan itu sampai membawa pisau itu. Ayo punekno kon. Nah, jadi begitu karena takut ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kita redam ya. Pak manjeneng nggih donya nggih ngeten iki kita monggo sabar kan ngaten. Jadi kita harus menyampaikan begitu. Maka kata Allah wa basyirus sabirin, kabar gembiralah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Idza asabatum musibah,
nalikane kenani musibah qalu padha ngucap sapa as-sabirin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang bersabar itu dia khusudzon kepada Allah ketika menghadapi musibah, istirja balik nang gone Gusti Allah. Awake dhewe kok nggone Gusti Allah rek nek pancen balik nang gone Gusti Allah wis wajar. Ngaten nggih. Dene nek durung waya balik ya berarti sik semat maneh kan ngaten nggih. Kadang-kadang niki kena Covid-19 kadang-kadang nggih lucu nggih. Kula termasuk yang kena itu ya. Jadi nonton orang itu pada ini. Ternyata bayangan saya itu kok loro nemen begini, ternyata alhamdulillah sih sembuh lagi. Ya. Kalau sembuh lagi ini berarti masih dapat tugas lagi. Kalau meninggal berarti sudah berhenti tugasnya gitu ya. Jadi begitu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit setelah Imam An-Nawawi mengucapkan lafaz alhamdulillah, beliau menyebut lafaz Asmaul Husna, Al-Wahidil Qahar, Al-Azizil Ghaffar. Ini merupakan nama-nama Allah. Di antaranya misalnya disebut di dalam surat Az-Zumar, Wallahul Wahidul Qahar. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-Wahidu zat yang moho esa, Al-Qahar tur yang moho perkasa, okay? Allah itu Maha Esa juga Maha Perkasa. Nah, sekarang Al-Wahid di dalam surat Al-Ikhlas itu ada Al-Ahad. Apa beda Al-Wahid dan Al-Ahad? Sama-sama artinya yang Maha Esa. Maka Imam Al-Ghazali membedakan makna Al-Wahid dan Al-Ahad. Al-Wahid itu walladzi yamna'u mafhumuhu an muku isyirkati fihi. Nah, jadi yang dikatakan Al-Wahid itu Maha Esa di dalam sifatnya seperti yang saya bahas minggu yang lalu. Sedangkan Al-Ahad itu Al-Wahid fi dzatihi, Maha Esa di dalam sifatnya. Jadi Allah itu Maha Esa di dalam zatnya, tetapi juga Maha Esa di dalam sifatnya. Artinya Allah tidak tersusun dari sesuatu. Allah juga satu zat yang menyendiri, tidak ada sesuatu yang pun yang menyamai. Seperti yang dibacakan, disampaikan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sementara itu ini sudah masuk waktu sholat isya nggih. Kayaknya sudah masuk sholat isya nih. Mungkin kurang 2-3 menit kalau ini. Sementara itu kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dan berguna untuk kehidupan kita, menambah kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.